hadis berikutnya wa Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang dari kaum Ansar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu minta sesuatu, harta. Fa'atahum, maka Nabi pun berikan kepada mereka. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi, fa'atahum, Nabi kasih lagi kepada mereka. Hatta nafida ma indahu, sampai harta Nabi habis. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa bi yadayhi, tatkala seluruh harta yang ada pada miliknya, pada dirinya sudah dia infakkan, dia berikan dengan kedua tangannya, sudah habis semua. Lalu Nabi nasihati mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Kalau ada kebaikan saya miliki, saya tidak akan sembunyikan untuk kalian, saya akan kasih semuanya. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang berusaha menjaga diri, Allah akan membuat dia bisa menjaga kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang yastaghni, merasa cukup, Allah akan buat dia cukup. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan dia sabar. Allah akan berikan dia kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang suatu pun pemberian khairan wa awsa' minas sabar, yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita sebagai dalam satu hari sebagian kaum Ansar minta, mungkin ada keperluan, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih. Nabi tidak pelit. Semua yang Nabi kasih. Ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li misla hadhil idad na'aman." Kalau saya punya kalau saya punya onta sebanyak duri-duri atau sebanyak pohon ini, saya akan kasih kalian semuanya. Tsumma la tajiduni bakhilan, kalian tidak akan mendapati aku bakhil, aku akan kasih semuanya. Rasulullah SAW kalau punya dia pasti kasih. Ya. Tidak pernah Nabi SAW minta sesuatu faqala la, tidak pernah Nabi mengatakan enggak ada. Rasulullah kalau ada kasih. Rasulullah SAW pasti kasih. Itu sifat Nabi SAW. Dunia tidak ada di hatinya sama sekali. Dunia hanyalah sarana untuk mencapai akhirat. Nabi kasih sampai habis apa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Tapi Nabi kasih nasihat. Nasihatnya kapan? Setelah dikasih semuanya. Bukan sejak awal, tapi Nabi kasih dulu, baru Nabi kasih sehat. Itu Nabi mengatakan, kalau saya punya sesuatu, saya tidak akan simpan untuk kalian. Kemudian Nabi berkata, "Man yasta'fif yu'ifahullah." Siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, dia akan dijaga oleh Allah. Ini penting bagi kita semua, bagi para pemuda, para jomblo-jomblowati. Di zaman kita yang fitnah, barang siapa yang tidak menjaga pandangannya, dia akan terus ketagihan, melihat hal yang haram. Terjebak. Dia sudah terkena dengan panah iblis. Kalau iblis sudah memanahnya, panahnya akan masuk ke dalam dan sulit untuk dicabut. Ya, hatinya sudah berubah, tidak seperti dulu. Kekhusyuannya sudah berubah, tidak seperti dulu. Pikirannya sudah berubah, menghayal yang tidak-tidak. Kenapa? Dia sudah terkena panah iblis. Tapi kalau orang sudah terjebak dan dia berusaha menjaga kehormatannya, dia akan bisa. Nabi mengatakan, "Wa man yasta'fif." Ini juga kabar gembira bagi orang yang sudah terjebak dengan hal yang haram. Sudah terjebak dengan zina, sudah terjebak dengan nonton-nonton yang haram, ya. Maka man yasta'fif, siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, yu'ifahullah, Allah akan bikin dia mudah untuk bisa jaga diri. Berjuang. Tinggal berjuang. Allah Maha tahu ketulusan hati Anda. Berjuang untuk bisa selamat. Para lelaki, para wanita, jaga diri. Ya, jaga diri. Jangan menyerempetkan diri pada hal yang haram, akhirnya nanti ujungnya terjerumus dalam zina. Mata berzina, telinga berzina, mendengar macam-macam, ya. Mulut berzina, mulai rayu-rayuan, tangan berzina, kaki berzina, dan al-farju yukadzibu wa yusaddiqu. Akhirnya berujung pada kemaluan, membenarkan angan-angannya atau tidak. Terjerumus dalam zina. Semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut kita hindari. Siapa yang berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, yu'ifahullah, Allah akan menjaga dirinya. Artinya ini semua bisa diraih dengan usaha, dan Allah akan buat dia bisa berubah tabiatnya dari ketagihan dengan hal yang haram, bisa menjadi benci dengan hal yang haram. Tidak suka menghindar. Kenapa? Dia sudah berusaha dan Allah berikan dia iffah. Kemudian waman yastaghni yughnihi Allah. Ini adalah sindiran kepada orang-orang yang minta-minta tadi. Waman yastaghni, siapa yang merasa cukup, berusaha mencukupkan dirinya, yughnihillah, maka Allah akan buat dia cukup. Latih diri kita untuk tidak berharap sama orang lain. Latih diri kita tidak minta sedikit-sedikit minta. Jangan mempermalukan diri. Kalau Anda punya hak, minta. Anda punya hak. Saya sudah kerja, saya belum dikasih, tidak apa-apa. Itu tidak memalukan. Tapi kalau bukan hak kita minta-minta, jangan. Latih diri kita untuk merasa cukup. Barang siapa yang melatih dirinya untuk merasa cukup, Allah akan cukupkan.
Barang siapa yang melepaskan hawa nafsunya, melepaskan keinginannya, dia ingin ini, minta sana, minta sini, akhirnya dia selalu merasa kekurangan. Selalu merasa kekurangan. Kemudian Nabi berkata, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang berusaha untuk bersabar, ini poin penting dalam hadis ini. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan buat dia bisa bersabar. Ini dalil bahwasanya sabar itu bisa khuluqun muktasab, bisa menjadi akhlak yang diusahakan. Jadi rata-rata akhlak bisa diusahakan. Orang pelit bisa jadi dermawan, orang enggak sabar, pemarah jadi pendam, bisa jadi pemaaf. Orang yang pemarah bisa jadi penyabar, bisa. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita akhlak agar kita bisa merubah akhlak kita. Ya. Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Di antara akhlak yang perlu kita perjuangkan adalah sabar. Kita latih diri sabar. Sabar terhadap anak, sabar terhadap istri. Jangan sedikit emosi kita keluarkan. Jangan sedikit gerundel kita lemparkan. Sabar ya akhi, sabar. Di balik kesabaran itu ada keindahan. Sabar. Sakit, iya sakit, tapi sabar. Pedih hati ini Ustaz, iya tapi sabar ya. Wa man sabar. Kalau Anda sudah sering bersabar nanti dimudahkan sabar. Jadi biasa, tenang, sabar. Dan banyak hal yang buat kita bisa bersabar sebagai yang sudah saya sampaikan dalam kajian-kajian yang lain. Tapi latih diri untuk bersabar. Kemudian kata Nabi SAW memuji tentang kesabaran, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar, dan tidaklah seorang diberikan sesuatu anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Siapa yang diberi kesabaran, dia telah mendapat anugerah yang sangat besar. Ceklah diri kita, kita cek. Kita ini model yang mana? Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit angkat suara, sedikit-sedikit banting. Nah, kita berarti belum dapat anugerah tersebut. Minta sama Allah. Ya Allah, anugerahkan aku anugerah yang terbaik, anugerah yang sangat luas. Kata Nabi, wa ma utiya ahadun ata'an, tidak seorang diberikan pemberian khairan yang lebih baik, wa ausa, dan lebih luas daripada sabar. Sabar itu luas dan sabar terbaik. Masing-masing kita cek diri kita. Sejauh mana sekarang saya sikap perilaku saya terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap pegawai, sabar atau tidak? Kalau enggak sabar minta sama Allah, berarti kita belum dapat anugerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.